Kali ini saya Dave Hendrik menyambut Anda dari Ambassador Suite, Brunch with Dave hadir dari Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel dengan hidangan yang sudah dipilihkan dari restoran yang termasuk salah satu venue pilihan yang tepat untuk merayakan anniversary, ulang tahun, kumpul-kumpul keluarga, Anigre Restaurant ya. They cater buffet untuk lunch, untuk dinner. Pokoknya aku inget deh waktu pandemi PSBB kita live Instagram menunya dari Anigrea, chefnya Anigrea. Thank you for always supporting Harper's Bazaar Indonesia. Kali ini bulan Desember kita merayakan Anda sekalian para perempuan Indonesia dengan tamu saya yang sudah disimpan khusus untuk bulan Desember ini. Soraya Hak Mbak Aya. Hai Dave, senang bisa di sini makan sama-sama, brunch gitu ya. Bener. Sebelum ya menikmati makanan, aku tuh mau bilang, aku nggak akan pernah lupa ya pertemuan pertama saya sama Mbak Aya. I don't know whether you remember this or not. I was a total nobody, baru mulai nge-MC waktu itu ya. Honor juga masih 300.000 di pinggiran Jakarta. Terus? Aku nge-MC acara pemilihan modeling atau talent search apa gitu Mbak ya, judgesnya. Terus acaranya molor, terus aku tuh resah gitu ya. Terus Mbak Aya nanya, kenapa sih kamu karena acaranya molor ya, kamu kok kayaknya ini banget. Aku bilang, iya Mbak, aku tuh soalnya ngejar bis pulang Mbak. Terus Mbak Aya nanya, kamu pulangnya kemana? Ke Depok Mbak, bis kamu tuh jam berapa? Jam 7 Mbak. Serius? Kamu nginep di rumah aku aja ya. Aku tanya ya sama suami aku, kalau ketinggalan bis kamu nginep di rumah aku aja. Yang bener Dave, Iya. tahun berapa itu? Aduh Mbak, 9 berapa itu 1990-an. I would never forget that. As a total stranger, Mbak Aya mau membuka pintu rumahnya, menampung kucing liar ini yang nggak bisa pulang, nggak dapat Karena bis. kamu tahu nggak kenapa? Karena wajah kamu itu emang menyenangkan. Jadi mungkin itu yang membuat saya jatuh hati. Thank you Dave untuk diingatkan. But you have a good heart, shall we eat? Oh ya, oke. Mau mulai dari salad, bisa Ya. kita share. Terus ini Oke. ada lobster, ini salmon garang asam. Yang ini harus bagi 2. Ini buat saya sendiri. Wow, lobster. Lobster enak, tapi kita harus biar sehat gitu, Oke. makannya satu-satu aja ya Mbak Oke, ya. ini brunch ya. Tuh. Oke. Nah, kan Desember seperti yang teman-teman tahu ya, kita merayakan peran perempuan di dalam kehidupan kita. Multi perannya perempuan Indonesia tidak hanya sebagai ibu, sebagai perempuan karir. Aku pengen tahu dong sebagai salah satu sosok perempuan yang kita kagumi. Kalau Mbak Aya, how do you maneuver your roles in life sebagai perempuan, Mbak? Sebagai perempuan itu tantangannya 2 kali lipat daripada laki-laki. Kenapa begitu? Karena memang di dalam social life kita kan memang terlihat perempuan itu banyak intimidasi, banyak halangan-halangan atau barrier yang membuat dia akhirnya tidak bisa maju. Dan juga culture yang membuat akhirnya perempuan itu terhambat untuk mengekspresikan how the way she think atau how the way she thought gitu ya. Banyak hal yang membuat akhirnya perempuan takut untuk melakukan sesuatu sehingga saya berinisiatif terhadap diri sendiri untuk selalu belajar dengan apa yang saya lihat, saya dengar, saya pikirkan, kayak begitu loh Dave. Oke, jadi perempuan tantangan hidupnya jauh lebih besar dibandingkan laki-laki. Iya. Oke, jadi message untuk para perempuan Indonesia di luar sana, jangan pernah mau membiarkan situasi, keadaan, lingkungan membatasi kemampuan diri masing-masing. Betul sekali. Karena kalau kita lihat perempuan sama laki-laki diciptakan itu kan sama sebetulnya. Yang membedakan karena kekuatannya mungkin lebih kuat laki-laki daripada perempuan. Tapi bagaimana otak ini bekerja, bagaimana kita melakukan sesuatu itu kan nggak ada batasnya. Dan kebetulan saya dilahirkan dengan saudara perempuan semua sehingga terbiasa untuk mengambil keputusan sendiri, mandiri, kemudian apa semua sendiri dan lain-lain. Gitu. Jadi sebetulnya membantu itu secara tidak langsung. Tapi persoalan yang akan dihadapi untuk generasi sekarang adalah anak-anak yang lahir di generasi milenium, milenial gitu ya. Akan berbeda dengan zamannya saya baby boomer gitu kan yang perempuan laki-laki masih ada batas, masih ada toleransi orang tua dengan anak. Kalau sekarang kan hubungannya harus berbeda.
dengan zaman kita masih kecil gitu kan. Kamu juga ngerasain pasti ngeliat Iya. perbedaan anak-anak zaman sekarang gitu loh. Gitu Eh, loh, Dev. Kalau untuk orang tua nih di luar sana, aku melihat kan, at least saya melihat dari sosial media ya, anak-anak Mbak Aya tumbuh besar menjadi pribadi yang commendable, yang kayaknya, aduh asik banget nih gitu karakternya. Gimana millennials kan Millennials, anak-anaknya Mbak Aya. Message untuk orang tua di luar sana, terutama ibu. Gimana sih cara mendidik millennials ini? Kan relevan pengennya katanya orang tua, tapi kita kan juga tetap harus menjalankan peran sebagai orang tua dong. Bener. Baru bisa merasakan pertentangan itu ketika anak-anak remaja. Kalau masih kecil sih mungkin mereka masih nurut aja gitu apa kata orang tuanya. Tapi ketika mereka sudah mulai pubertas, mereka sudah tahu bahwa lingkungan di luar sana menghadapi tantangan yang berbeda. Buat saya sebetulnya tidak sulit untuk membuat seorang anak itu bisa tetap tahu jati dirinya, yaitu nilai gitu loh. Nilai apa sih yang perlu diberitahu kepada anak-anak, bahwa ada nilai-nilai kita sebagai manusia yang terikat dengan adat istiadat. Ada culture yang membuat kita menjadi orang yang tetap punya identitas gitu ya. Kita harus tahu dari mana kita berasal. Udah itu aja. Kalau itu sudah diberikan, tidak secara langsung banyak petuah-petuah, itu kayaknya akan lebih lekat kepada pikiran anak-anak ketika ibu bapaknya melakukan. Jadi beda dengan ucapan, beda dengan perbuatannya. Karena semakin banyak ngomong orang tua, semakin mereka tutup kuping nggak mau denger, Dave. Iya, tune out gitu ya. Aduh, tapi apa yang orang tuanya lakukan itu biasanya akan terekam seumur hidup. Itu hebatnya menjadi orang tua. Oke. Apa yang dilakukan orang tua akan terekam oleh anak seumur hidup. Iya. Tadi Mbak Aya menekankan value gitu ya, pentingnya memperlihatkan value kita sebagai orang Indonesia berarti. Tuh. Apa value yang Mbak Aya junjung tinggi dan Mbak Aya tularkan kepada anak-anak sebagai orang Indonesia? Saya backgroundnya ini kan campuran. Sehingga dominan yang memberikan nilai itu adalah ayah saya, walaupun ibu saya orang Jawa asli gitu ya. Jadi banyak hal-hal yang terkait dengan identitas kita. Misalnya ibu saya orang Jawa lah gitu loh. Ada toto kromo, ibu sama anak, bapak sama anak itu tetap dijaga, walaupun bapak saya tidak orang Indonesia asli. Atau misalnya ada hal-hal yang melakukan misalnya terima kasih untuk sesuatu yang sepele, atau misalnya terlambat informasikan gitu kan, atau misalnya kepada orang yang level strata lebih bawah kita tetap ngewongke atau memanusiakan manusia itu dengan dengan cara yang tetap satu level yang sama. Jadi itu sebetulnya nilai-nilai harian, nilai-nilai yang tidak ada di buku, tetapi itu ketika masuk ke dalam masyarakat, dan itulah yang akan menilai bahwa ini orang bukan hanya makan sekolah, tapi mannernya, dia punya empatinya itu tetap hidup. Gitu. Bukan cuma makan bangku sekolahan, ya. Makan edukasi gitu kan, tapi lupa kasih makan empati. Wah itu bahaya itu. Bahaya itu, Dev. Aduh, level edukasinya aja tinggi, empatinya diragukan. Dan biasanya itu akan menjadi troublemaker untuk dimanapun dia berada, entah di keluarganya, entah di lingkungan kerja, entah di lingkungan sosial lainnya, pasti jadi troublemaker karena nggak punya empati. Makanya otak kiri sama otak kanan tuh emang sepertinya mesti hidup ya. Dev, kayak kamu loh. Kamu kan juga otak kanan, kamu kan hidup. Iya. Bayangin coba. Otak kirinya tapi aku tinggal di rumah tadi. Enggak mungkin. Kamu bisa berbahasa bagus itu kan otak kiri, Dev. Iya. Untuk yang udah kadung, udah terlanjur gitu. Tumbuh menjadi manusia dewasa yang mungkin selama ini gemblengannya hanya edukasi aja gitu. Sehingga empatinya sosolah gitu. Masih bisa dikecap nggak sih Mbak, diperbaiki, ditingkatkan nilai empati? Saya tidak tahu itu ya. Tidak ada rumusan atau teori atau jurnal yang menulis itu. Tapi kalau bicara bagaimana mengejar ketertinggalan setelah mengetahui sebuah informasi yang lebih baru dari sebelumnya adalah nomor satu adalah mengajarkan kepada anak-anak sebagai seorang pembelajar seumur hidup. Saya sangat percaya dengan konsep ini, namakan lifelong learning. Lifelong learning. Ya, lifelong learning itu adalah pembelajar yang membuat kita
bisa terbuka dengan cara berpikir, kemudian bisa melihat ke depan, kita bisa lebih kritis gitu ya, melihat dan berlogik. Sehingga kalau itu base-nya sudah masuk kepada anak-anak, dan saya lepaskan, dan saya tidak khawatir. Gitu, itu aja. Jadi itu yang mengejarnya dengan cara seperti itu. Oke. Bicara mengenai lifelong learning, aku lihat di postingan Instagram, Mbak Aya juga beberapa waktu lalu wisudaan. Ah, iya, benar. Wisuda benar. apa lagi itu, Mbak? Hah? Oh, itu menantang diri sendiri sekuat apa otak kiriku bisa mengolah sebuah metode ilmiah yang terkait dengan sebuah nilai akademis yang tertinggi. Oke. Gitu. Jadi doktor itu saya dapatkan memang sesuatu yang saya tantang di umur seperti ini, nggak muda kan umurku, tapi bisa mendapatkan sesuatu penemuan baru terkait dengan akademik, dan itu menjadi legacy buat nanti kalau saya tidak ada. Gitu. In doing so, memenuhi tantangan yang Mbak Aya berikan pada diri sendiri, what have you learned about yourself? Saya itu adalah perempuan yang lahir dengan otak kanan. Apa yang terjadi dengan anak otak kanan? Dia memiliki kepekaan terhadap intuisi, kreativitas, sesuatu yang sifatnya seni dan lain-lain. Itu terolah lebih dominan daripada logika berpikir saya. Sehingga dalam proses perjalanannya saya perlu untuk menyeimbangkan otak kiriku. Dan harus belajar secara akademik, karena kalau akademik itu kan belajar struktur otak, bagaimana lebih rapi, bagaimana kita menilai, bagaimana kita membahas sebuah persoalan, begitu kan. Dan itu yang saya kejar untuk mencapai otak yang bisa seimbang, dan saya dapatkan itu. Rasanya senang banget, Dev. Senang karena apa? Itu sesuatu yang membuat saya lengkap. Artinya kalau bicara mengenai profesi sebelumnya, mengenai nilai edukasi, dengan pengajaran, dengan saya punya pekerjaan, saya pikir ada hal yang saya tantang buat diri saya, bisa nggak? Dan saya bilang bisa. Karena banyak persoalan anak-anak yang lahir dengan otak kanan. Kamu otak mana? Udah pernah ngetes? Udah sih. Otak kiri? Iya, ikut ke situ. Iya, benar. Karena cara berbahasamu bagus. Oh iya. Ya, itu salah satu tanda bahwa dominan tuh otak kiri. Gitu. Dulu saya itu pengamat. Saya itu baru bisa ngomong bagus 30 tahun. Jadi lebih banyak dulu tuh melihat orang, menilai. Jadi loading saya kuat gitu kan, datanya banyak sekali gitu loh. Pas 30 tahunan lebih, kan profesinya ngajar nih, itu langsung gitu. Tapi sebelumnya saya diam. Nggak banyak ngomong kayak kamu yang lucu kayak begini dan pintar. Berarti PR aku kalau if I need to challenge myself adalah menyeimbangkan kegiatan untuk otak kananku dong ya. Iya, kamu suka piano, kamu suka nyanyi, pastinya kan fashion kamu suka kan? Itu bagian a part of sebelah kanan kayak begitu. Jadi nggak apa-apa. Kamu kayaknya balance deh hidupnya, normal. Asik. Oke, kalau gitu ya. Gimana kalau kita break dulu supaya ini baru secuil tuh. Itu belum. Ini belum ya. Makan. Kita makan dulu ya. Kita lanjutkan setelah ini. Aku juga mau colek ini. Dia punya salmon. Saladnya aja dulu. Iya ya. Kita mulai dari yang sehat iya, supaya nanti perutnya itu ada nanti base-nya. aja, susah makannya. Nih. Tadi Mbak Aya nanya, kok masih inget sih? Satu berdua ya? Satu piring berdua mesra. Mbak Aya nanya, berarti kamu sayang sama aku dong, kok inget peristiwa itu? Sayang dong, Mbak. Makanya aku minta Mbak Aya ke sini, karena aku I learned a lot from you. Thank you. It's a compliment. Walaupun kita kan nggak semua ya, punya kesempatan emas menjadi anak-anaknya Mbak Aya, mengalami didikan Mbak Aya dan Mas Eki di rumah. Oke. Ngintip dong di rumah, pola asuh Mbak Aya. Tadi kan Mbak Aya juga bilang, anak aku ada tuh satu yang dominannya otak kanan. Karena otak kanan, sehingga kenapa jadi orang tua nih, ini cerita orang tua nih ya. Kenapa saya mengalami satu kondisi, pasti nanti kalau jadi ibu, saya harus bisa mendidik anak-anak yang keluar dari rahimku. Karena kebetulan saya bisa menjadi ibu biologis. Tapi kan ada juga perempuan di luar sana yang tidak bisa menjadi ibu biologis, tapi dia bisa berperan menjadi ibu, tapi ibu sambung atau ibu misalnya ibu adopsi gitu ya. Nah kebetulan punya anak sendiri sehingga saya dikasih anak ketiga namanya Belmiro dengan otak kanan.
ketika dia lahir, kemudian dia berproses tumbuh kembang, dan ternyata saya mengalami persoalan ketika banyak sekali misalnya komplain-komplain dari sekolah terkait dengan kecepatan untuk menangkap sesuatu. Yang memang saya alami sendiri ketika saya berproses dalam pendidikan, gitu kan. Karena punya pengalaman itu sebelumnya, sehingga saya tahu bagaimana menghandle si anak nomor 3 ini. Dan hasilnya aman, gitu kan. Sekarang posisinya udah bagus, sudah bekerja, udah apa, dan lain-lain. Dan fase itu terlewati dengan baik. Tapi kan masalahnya apakah dunia pendidikan di Indonesia memberikan kesempatan atau porsi kepada anak-anak yang mungkin seperti saya, dengan otak kanan, yang mungkin mereka tidak punya itu. Bahkan anak kebutuhan khusus pun sekarang baru dimulai adalah dalam satu kelas normal ada dititipin 2 anak yang autis atau anak yang Down syndrome kayak gitu loh. Gitu. Jadi itulah kenapa kita mengalami sesuatu pasti ada peran atau tanggung jawab untuk kita ajarkan atau dikasih bekal untuk bisa menghadapi persoalan itu. Coba kamu pikir deh. Dave dikasih kemampuan verbal yang bagus. Pasti ada sesuatu yang kamu diminta untuk membantu sesuatu yang terkait dengan kamu punya keahlian itu. Dan itu manusiawi. Bukan hanya ibu sama anak, tapi kepada teman, kepada orang tua atau apa. Dan itu biasanya pasti akan berantai, terus saja begitu. Dan saya yakini itu. Gitu. Kayak setiap orang berarti punya purpose gitu ya maksudnya Mbak Aya? Ada. Terhadap skill masing-masing yang dimiliki dalam hidup? Ada. Ibunya psikolog, anaknya autis. Atau bapaknya dokter spesialis anak, anaknya ada yang terkena masalah-masalah gangguan dalam proses perkembangan. Itu banyak. Gitu. Jadi buat saya nggak ada alasan tanpa sebab. Pasti ada sebab dari sebuah akibat yang ditimbulkan oleh sebuah peristiwa yang kita hadapi saat ini. Pasti ada sebabnya. Nah, saya S3 itu terlatih otakku untuk tajam, untuk menggunakan nalar, untuk mencapai titik itu. Jadi sekarang kalau lihat persoalan, saya nggak hitam putih. Saya bisa lihat dengan berbagai aspek-aspek yang saya akan mengatakan, ini adalah begini. Kalau cara pandangnya lewat sini, dia pasti akan melihatnya begini. Jadi memang betul ya, sekolah itu adalah melatih cara berpikir. Dan itu kekuatan manusia, ya nggak sih? Ya. Apa sih yang kita banggakan jadi manusia? Cara berpikir kamu yang menunjukkan siapa kamu. Cara berpikir kita sebagai manusia yang menentukan siapa kamu. Bukan tas yang dijinjing, bukan mobil mewah yang dikendarai. Tapi itu boleh. Tapi itu boleh kalau mereka mampu, terus mereka memang berada dalam situasi itu nggak apa-apa. Tapi jangan lupa bahwa nilai yang kita bawa selamanya, your own identity, itu adalah how the way you think. Karena itu adalah kita punya label yang nggak akan hilang. Jadi kalau itu dilepas, mobil mewah dilepas, tas bagus dilepas, bajunya nggak pakai baju branded, masih pede nggak? Kalau bisa pede, artinya berhasil. Apakah Gitu. itu juga yang dimaksudkan Mbak Aya when you say karena S3 ini Dave adalah my legacy? Itu akan menjadi sebuah produk penelitian yang dipakai untuk kasus-kasus malpraktek medik yang masuk ke dalam proses hukum. Jadi yang saya temukan ini adalah bagaimana alat bukti yang dipakai oleh hakim ketika menemukan ada dokter yang melakukan kesalahan yang tidak dapat dibuktikan terkait dengan pasien-pasien yang dia tangani. Gitu. Jadi saya ambilnya kedokteran kehakiman dan belajar ilmu forensik. Walaupun background saya hukum pidana, tapi saya menemukan alat bukti yang memang kita udah punya, yaitu visum et repertum. Tapi itu teknis banget. Tapi salah satu yang saya dapatkan dengan 9 semester, dapat loh, Dev. Mestinya kalau nggak pakai pandemi, Eki nggak pakai masuk ICU gitu kan, bisa cum laude. 9 semester kelewatan gitu kan. Itu kan mesti dibawa 4 semester tuh. Ada ketentuannya. Nah ini pas nih, Kenapa? Kan multi peran sebagai perempuan, iya toh. Iya. Pandemi, ngurusin keluarga, Iya. suami, jadi tanggung jawab juga, iya toh. Iya dong. Sementara masih mengejar mimpi, Iya. ya kan? Ya agak sedikit terlambat, tapi you made it. Iya, harus dong kayak begitu. Berarti dalam mendidik anak-anak perempuan dan laki-laki, Mbak Aya juga di rumah bersama dengan Mas Eki tidak membeda-bedakan? Enggak dong, pastinya tidak. Tapi punya anak satu perempuan di antara 2 laki-laki yang mengapit, saya hanya mengatakan kamu harus bekerja 2 kali lipat lebih daripada saudara-saudara kamu.
Karena culture kita atau misalnya di luar sana masih mengintimidasi perempuan. Kamu menikah satu saat, kamu akan menjalankan itu dan nilai itu harus kamu pegang terus. Kan kita hanya meninggalkan legacy, nilai baik, nilai kehidupan gitu kan. Walaupun zaman sudah berubah, tantangan hidup sebagai perempuan masih sama menurut Mbak Aya saat ini? Sama dan akan lebih tergali dengan hal-hal yang bersifat edukatif gitu loh. Artinya perempuan zaman dulu sama sekarang atau nanti next itu adalah mereka yang hidup di zaman yang tidak pernah kita nikmati sekarang itu. Jadi tantangannya adalah lebih kepada teknologi. Orang kan kalau megang gadget teknologi itu kan bisa psycho, bisa punya penyakit gangguan kejiwaan lain, atau mereka memang akhirnya menjadi introvert gitu, hanya hidup di dalam dunianya, dan itu yang harusnya ditanamkan nama perempuan. Karena kan dia akan menjadi ibu, walaupun saya katakan takdir menjadi ibu biologis kan nggak selamanya dipunyai gitu kan, tapi naluri itu kan harus dibangun, naluri keibuan. Buat saya Hari Ibu adalah bagaimana kita memperingati naluri keibuan untuk membagi kasih sayang, untuk membagi ego supaya nggak terlalu dominan ego kita dan kita bisa hidup untuk melakukan banyak hal untuk orang lain. It means naluri ibu itu sebetulnya yang kita rayakan di setiap Hari Ibu. Wow, Gitu. insightful. Aku pengen tahu komentar Mbak Aya. Beberapa waktu lalu kita melihat postingan research. Kamu ngomong saya makan. Iya boleh dong. Postingan research yang bilang katanya IQ anak-anak Indonesia itu terhitung rendah. Karena? Terus, gizi. Oh, oke. Terus orang Indonesia dibilang gampang stres karena kurang piknik. Terus remaja kita paling besar nih Mbak dibandingkan negara-negara lain terkena gangguan dampak mental, gampang kena mental istilahnya. Aku pengen tahu kalau dari kacamata Mbak Aya, why do you think that happened to our generation now? Satu, orang yang terkena gangguan kejiwaan, tidak laki-laki, tidak perempuan, itu akibat culture-nya tidak membebaskan untuk mereka berekspresi. Tidak membuka kesempatan untuk melakukan sesuatu hal terkait dengan identitas dirinya. Kalau dia ditutup informasi, ditutup pendidikannya hanya menerima satu arah informasi, dia akan menjadi orang yang introvert tapi akan menghakimi dirinya dan akan menyakiti dirinya makin ke dalam gitu loh. Jadi saya hanya mengatakan bahwa tantangan terbesar di Indonesia adalah karena kita punya 38 provinsi dengan culture yang begitu banyak, sehingga itulah yang bisa membuat kita harus tahu bagaimana untuk melihat culture ini membatasi atau culture ini membebaskan. Karena kita bisa lihat ada dua hal. Gitu. Ada culture yang kita lihat ada yang membatasi. Nah, bagaimana kita sebagai orang yang ada labelnya orang tertentu atau suku tertentu itu harus bisa mendobrak dengan cara lebih modern tapi identitasnya tetap Indonesia. Gitu. Ada satu orang boleh saya sebutkan namanya? Boleh. Ibu Sri Mulyani. Standar Jawa, perempuan Jawa tapi cara berpikirnya internasional gitu. Jadi buat saya perempuan harus kayak begitu. Tetap Indonesia gitu kan, tetap normal. Berbahasa Inggrisnya juga oke, Indonesianya juga oke, tapi bagaimana dia berpikir, kita akan mengatakan dia adalah perempuan Indonesia yang hebat untuk saya gitu loh. Jadi dia nggak kehilangan akar rumputnya dan itu yang menjadi tantangan untuk generasi yang sekarang gitu loh, Dave. Oke, make sense. Kemungkinan kita yang lemah secara mental ini mungkin karena akar rumputnya tidak terlalu kuat gitu ya, sehingga kita kebingungan untuk mengekspresikan diri kita gitu ya. Betul, karena kan tidak ada mentoring. Kan orang tua sama anak sebetulnya hubungannya itu kan hanya mentoring. Kita tidak bisa mengarahkan mereka untuk hidup seperti ini, gitu, nggak mungkin. Kami hanya memberikan kehidupan untuk raganya, tapi tidak jiwanya, karena itu seperti busur sama anak panah. Jadi orang tua tuh kayak busur, anak-anakku itu adalah anak panahnya yang dia akan melesat ke depan dan saya tidak akan hidup di era sana. Dan saya selalu mengatakan kalian punya tanggung jawab lebih besar daripada saya. Dan saya mengatakan saya nggak sanggup hidup di sana. Karena kan nilai udah beda, Dave. Saya lahir tahun 65 dengan proses remaja tahun 79-80 gitu kan. Waduh, ngebayangin sekarang kayaknya semuanya wow gitu kan. Semuanya di tangan Genggaman. gitu, genggaman gitu loh. Jadi itu yang hilang. Jadi kalau nilainya tetap ada,
terus kita bisa dapat banyak hal ngobrol, manusianya masih dihidupkan karena kita kehilangan sisi kemanusiaan. Semakin kita hebat teknologi, sisi kemanusiaannya makin punah. Dan itu akan dihadapi loh nanti. Semakin hebat teknologi, sisi kemanusiaannya makin punah. Iya sih. Yes, true. Dan sebetulnya itu yang membuat kita semakin, yang tadi Mbak Aya bilang ya. Lupa pakai ini. Oh iya. Sakingku pertanyaan aku nggak berhenti. Kamu kok ngomongnya banyak? Soalnya banyak yang pengen ditanya ya. Kertas sama bolpennya untung di YouTube, jadi bisa rewind, bisa Oh, gitu ya? maju ya. Oke. Kalau televisi zaman dulu kan kita Nggak sekali bisa. nonton aja nggak bisa Udah, mundur. selesai. Itu kan juga bedanya perubahan teknologi ya Mbak. Iya, betul, apa yang tadi kata Mbak Aya bahwa semakin kita engage to technology, kita semakin introvert, terus kita semakin ke dalam, terus unsettled sendiri gitu ya Mbak ya. Akhirnya gangguan kejiwaan, ngelihat satu persoalan hanya satu pintu perspektif, sementara kehidupan ini terbuka lebar, terbuka luas, teknologi membantu kita untuk membuka sesuatu yang kita tidak pernah tahu menjadi tahu. Makanya saya mengatakan gitu loh, benar yang namanya lifelong learning itu harus ada. Oke. Karena dia belajar hidup di cara berpikir yang selalu baru, rasa yang selalu baru, kondisi yang selalu baru, sehingga dia siap secara mentally. Kalau tidak, kita kembali ke cara zaman dulu dong. Bicara mengenai itu, aku lihat kan Mbak Aya juga sangat aktif di Instagram. Oke. Boomers nih tadi ya kata-katanya Mbak Aya. Nggak usah Mbak Aya, gue yang X aja masih keder-keder tuh di Instagram. Tapi you do Instagram, you tackle social media elegantly. Aku pengen tahu awal-awal pertama kali nyemplung gitu, agak kaget-kaget apa udah langsung aku mah menjadi diri aku aja di Instagram. Iya, Mbak. Lebih spesifik apa yang mau disampaikan? Yang mana? Aku melihat Mbak Aya tuh engagementnya baik, followernya tinggi, Oke. beda gitu dengan teman-teman aku yang mungkin usianya di bawah umurnya Mbak Aya yang masih kebingungan gitu, nggak tahu menggunakan sosial media mereka, platform yang mereka punya untuk apa gitu, nggak cuma sekedar ngeceng OOTD gitu. Sementara buat aku, Bu, di umur segitu ngeceng OOTD udah kagak pantas kali gitu. Ya. Apa Well, ya? you for me, Mbak Aya nggak cuma ngeceng OOTD aja gitu. You gave pearl of wisdom, membagikan pengalaman hidup, memberikan message yang memberikan pencerahan. Mungkin karena background-nya pengajar, kemudian saya juga punya referensi beberapa catatan jurnal, catatan buku. Ada hal-hal yang saya lihat pemikiran orang jauh lebih merdeka daripada saya, sehingga itu ada menjadi catatan-catatan begitu loh. Nah itu saya kumpulkan banyak hal terkait dengan apa yang mau saya sampaikan kepada platform yang ada di Instagram begitu kan. Karena buat saya Instagram itu kayak mainan. Tapi saya tidak mau terjebak dengan keharusan untuk memberikan informasi dalam satu hari minimal 5 kali maka followersnya akan lebih banyak begitu kan. Enggak, saya tidak mau. Jadi buat saya itu mainan. Tapi mainan ini harus punya nilai. Nilainya apa? Apa yang saya kuasai, apa yang saya yakini, apa yang saya pelajari, itu yang akan menjadi sebuah informasi yang teman-teman Instagramku bisa membacanya. Saya hanya berharap bahwa cara berpikir kita itulah yang harusnya bisa lebih kita buka sebagai teman-teman yang akan saya menjadi follower saya lah paling tidak gitu. Nah, inspirasi dari pesan inspirasi yang juga saya dapatkan dari Instagramnya Mbak Aya mengenai keberagaman, kembali menghargai keberagaman. Kita break dulu, lobster dulu ya. Sesi berikutnya kita bahas mengenai diversity. Coba kita potong-potong. Potong-potong. Nah, sekarang lobsternya kita icip. Enak. Enak kan? Lobster ini juga salah satu hidangan yang harus dinikmati bareng-bareng ya. Ya ini aja. Oh iya ya? Kan ini kan jadi bolong-bolong. Iya ya? Oke deh, abis ini aku ke situ. Inspirasi yang Mbak Aya bagikan di Instagram, aku suka sekali. And it strike me to the core adalah mengenai keberagaman. Oke. Dan waktu aku Google, rupanya
Banyak tuh ya pemberitaan mengenai hal tersebut. Diberitakan apakah Mbak Aya pindah agama, iya nggak? Terus Mbak Aya memberikan penjelasan, terus dikaitkan. Nggak cuman postingan Instagram aja yang kayaknya ada hints kalau Mbak Soraya Haq dan keluarga pindah agama, ada tayangan Mbak Aya melakukan kegiatan agama yang berbeda gitu. Aku pengen tahu kenapa, apa yang mendorong Mbak Aya membagikan pesan itu? Satu, saya datang dari keluarga yang multi keyakinan. Sehingga sewaktu saya kecil, urusan rumah ibadah itu tidak menjadi persoalan bagi kami untuk keluar masuk, untuk membantu-bantu. Dan itu tetap saya lakukan ketika punya anak dari kecil, sudah kami lakukan. Tapi karena kebetulan lagi teknologi berkembang, Instagram, masuklah kegiatan itu menjadi akhirnya sesuatu yang sebetulnya nggak penting ya untuk diumbar dengan gaya seperti itu. Tapi ya udahlah, itu resiko. Buat saya sebetulnya yang saya tanamkan dari ayahku adalah belajar untuk menjadi manusia yang tidak punya dalam keyakinan itu tidak punya label. Jadi orang nggak boleh tahu kamu itu agamanya apa. Ketika kita bisa mendapatkan porsi yang seperti itu dan kita bisa masuk ke mana saja lebih mudah tanpa orang takut untuk berdekatan dengan kita. Dan itu yang saya ambil cara berpikir bapakku waktu itu. Jadi saya ajarkan kepada anak-anak bagaimana berbagi atau teman-teman yang mau Natalan, kemudian kami bantu tempat yang mungkin nggak ada tenaga. Itu salah satu bentuk. Mereka lupa bahwa teknologi baru ada, mungkin tahun-tahun berapa sih Dave? 2010 ke atas lah kayak begitu. Tapi sebelumnya kan itu sudah terjadi. Pernah duduk misalnya di vihara, pernah duduk misalnya di mana. Belajar untuk anak-anak nggak usah banyak ngomong orang tuanya, tapi ajak mereka duduk, melihat, mendengarkan, dan setelah pulang baru kita ngobrol. Sehingga itu buat saya yang diajarkan nilai-nilai keberagaman, karena itu yang akan dihadapi untuk generasi ke depan. Karena perpecahan manusia dengan manusia lain, saudara dengan saudara lain, akibat dengan cara berpikir yang selalu tidak pernah sama dalam keluarga sekalipun. Nah, cara berpikir itu yang mengajarkan supaya mereka lebih menghargai perbedaan, lebih menghargai kalau tidak sepakat bukan berarti harus musuh, gitu loh. Dan lucu ketika melakukan itu, kemudian tercover oleh seseorang yang saya nggak tahu siapa, akhirnya menjadi obrolan untuk se-Indonesia begitu kan. Dan buat saya nggak apa-apa, mau dibilang apapun, tidak ada klarifikasi, yang penting nilai itu tetap saya bagikan. Nggak boleh gitu loh untuk melakukan dua hal dalam hidup, adalah tidak diberikannya keadilan dan tidak diberikannya sebuah kebenaran. Mungkin karena aku hukum kali ya, Dev. Jadi kalau ngelihat ada kaum minoritas yang tidak diberikan porsi yang adil, jiwa saya itu langsung kayaknya pengen berada di depan mereka loh. Ada sesuatu yang terpanggil untuk ketidakadilan itu. Kita kan Islam ini mayoritas di Indonesia. Sementara mereka yang mau Natalan itu minoritas. Bangun rumah ibadah dipersulit gitu kan. Padahal mau menyembah Tuhan dengan cara mereka. Masa iya orang mau berbuat baik tapi dihambat atau dihalangi oleh pihak mayoritas. Tapi itu terjadi pada semua negara. Kebetulan Indonesia mayoritasnya Islam. Tapi kalau di negara lain kan kita termasuk yang minoritas. Itu pun terjadi dengan keyakinan lain. Jadi saya mengatakan kepada anak-anak, mau melakukan ini? Mau, karena ini udah kebiasaan dari kecil. Dari SD. Oh, dari SD sudah biasa dilakukan? Sudah biasa, pohon Natal gitu kan. Itu sesuatu yang menyenangkan gitu loh. Orang pohon, kenapa mesti ada pohon? Kenapa pohon jadi simbol? Ayo coba cari tahu. Kenapa pohonnya dikasih warna? Kenapa mesti ada warna-warni? Kenapa mesti ada lampu? Oh, ternyata pohon itu mencerminkan kehidupan manusia berproses. Kemudian Natal itu ada kayak lampu-lampunya, itu membuat terang. Jadi hati yang terang. Itu kan ada simbol-simbol yang bisa kita ajarkan dalam kehidupan. Dan itu menyenangkan untuk saya. Gitu. Jadi sebetulnya apa yang dilakukan oleh Mbak Aya, message yang Mbak Aya tularkan kepada anak-anak, it's not something new, cuman baru keendus aja sama sosial media belakangan, terus jadi heboh. Jadi ketawa gitu kan. Kenapa juga mesti, ya ampun, pindah sih bareng-bareng gitu ya. Liburan. Sementara anak-anakku kan udah gede semua, nggak mungkin gitu kan. Dan nggak usah bahas agama. Tidak memberikan label tadi Mbak Aya bilang, Ya, itu betul. adalah message yang
Mbak Aya dapat dari ayah gitu. Keren ya message itu. Karena kayaknya if we want to go deeper than just religion, kayaknya kita sangat suka memang ya memberikan label pada diri kita dan bersembunyi di balik itu dan menjadikan itu identitas diri kita. Iya nggak sih Mbak? Betul, betul. Karena ketika kita mau melakukan sesuatu, kemudian ada label itu seperti ada dorongan kuat yang tanpa sadar itu akhirnya membuat kita terkotakkan. Oke. Sementara kotak itu yang harus saya hilangkan. Karena urusan saya atau Dave atau siapapun teman-teman yang punya keyakinan tertentu itu ketika melakukan ucapan atau tindakan itu nggak boleh ada label-label tertentu. Gitu. Dan salah satu adalah Mother Teresa. Dia melakukan itu walaupun bajunya juga dengan baju non gitu ya, tapi dia kan melepaskan atribut itu, tapi tetap aja simbol itu mengganggu dia ketika dia membantu orang miskin yang penderita kusta. Itu kan menjadi konflik-konflik yang dia akan hadapin. Dan saya akan lebih bahagia atau anak-anakku akan lebih bahagia ketika melakukan sesuatu kebaikan, nggak ada konflik itu bisa diminimalis gitu loh semuanya. Gitu. Dan itu kan tugas kita semua sebagai umat manusia gitu loh. Berbuat baik dengan cara masing-masing, dengan pintu masing-masing, tanpa harus keendus dia keyakinannya apa ya. Labelnya apa nih gitu ya. Begitu. Sebelum kita menikmati buah nih yang udah disiapkan sebagai tutupan. Situ. Iya, udah di atas kulkas. Aku juga ingin membahas ini Mbak. Sekarang itu kan kayaknya dunia message-nya yang lagi heboh itu adalah inclusivity. Tidak mengkotak-kotakan orang, semua harus disertakan gitu. Oke. Termasuk tentunya adalah agama. Semua agama punya hak yang sama. Gitu. Semua ras punya hak yang sama. Semua gender punya hak yang sama. Arah pertanyaan aku, menurut Mbak Aya, kapan sih bangsa kita nih siap terhadap situasi itu? Kalau Being inclusive. inklusif. Kita sementara ini masih eksklusif, artinya masih prioritasnya kepada diri sendiri. Sementara kalau mau jadi inklusif, kita harus keluar dari kepompong. Jadi kalau ulat kepompong kupu-kupu, kita nih manusia generasi Indonesia belum masuk ke generasi kupu-kupu, masih kepompong. Kenapa demikian? Karena itu kan masih eksklusif, masih berada dalam kehidupan dia sendiri. Inklusif itu akan terjadi ketika ada perubahan generasi. Menurut data sih demografi itu sekitar 30 tahunan generasi ini akan berputar. Jadi kalau mau lihat generasinya jauh lebih baik, mungkin 2-3 kali generasi ke depan, kita nggak tahu. Oke. Karena masih lama nggak akan saya tungguin gitu berarti. Dan satu hal adalah sebetulnya generasi yang harus cakap membaca. Dan mencintai ilmu, mencintai berbuat baik, mencintai membaca, sehingga itu bisa menjadi busana yang dia kenakan. Jadi sebetulnya orang belajar itu kan nggak selamanya bisa mengenyam di bangku kuliah, bangku sekolah gitu ya, tapi dengan dia membaca buku, apapun buku itu, dan harus banyak buku sehingga dia mempunyai literasi yang beragam, yang lebih luas, sehingga dia bisa menyampaikan sesuatu kepada anak-anaknya, kepada lingkungan yang paling dekat bahwa kehidupan ini ke depan itu adalah begitu luasnya, begitu beragamnya, begitu berwarna. Kalau kita eksklusif, kita akan melihat hitam putih. Dan kalau kita lihat hitam putih, kita tidak bisa untuk menghargai apapun perbedaan karena kita sama saja bertentangan dengan apa yang diciptakan oleh Tuhan. Karena Tuhan menciptakan keberagaman. Kalau kita nggak bisa mensifati sifatnya seperti itu dan kita termasuk yang bertentangan dengan apa yang Dia ciptakan. Itu aja, that's the point. Dave. Good one. We're ready for dessert. We'll be back. Nah, ini baked cheesecake vanilla frosting dengan mango coulis. How? Good? Nice. Perfecto. Perfecto. Lebih suka asin apa manis, Mbak Ya? Asin. Asin? Oh, berarti kita kalau jalan nggak akan rebutan, Mbak. Oh gitu ya? Aku manis. Lebih suka pedas atau manis? Manis. Oh pedas. Iya? Enak kalau gitu kita nggak rebutan makanan. Tapi kalau keripik manis pedas, aku oke. Enak. Apa Padang?
Iya. Singkong Padang. Iya kan? Kapan jalan? Aku pengen tahu juga ini. Tadi Mbak Ya bilang, iya itu legacy aku. Ayo Dave, kamu apa? Aku jadi mikir dong, apa ya gitu. Legacy aku. Wong, sebagian kita, saya dan Anda mungkin ya, masih berjuang mencari, apa sih kadang-kadang purpose hidup gue? Masa sih gue cuman kerja begini-begini aja, terus mau apa lagi gitu. Aku pengen tahu gimana sih Mbak kita menemukan jawaban dari pertanyaan itu. Ini buat teman-teman yang lagi nonton nih ya, umur 30, 40, kadang kan suka gitu ya Mbak? Saya tahu. Aku tahu jawabannya. Kuncinya apa? Gimana Mbak? Apa yang kamu tidak mampu untuk melakukan atau kamu takut melakukan sesuatu? Jawab. Itu yang akan menjadi tantangan terbaruku. Itu adalah kamu punya legacy. Damn it. Jangan begini, yang begini-begini pasti kecatat. Cuman ada sesuatu yang akan ditinggalkan yang akan berguna. Tapi apa yang kita takuti itu biasanya itu Ya. yang perlu energi besar untuk menyelesaikan. Lagi. Proven karena Mbak Aya sudah membuktikannya. Telepon, habis ini teleponan. Teleponan, nginap, boleh nginap. Aku juga pengen bahas ini. Apa? Cinta. Oke. Mbak Aya dan Mas Eki. You have found true love. Gimana sih ngajarin itu ke anak-anak? Kan nggak semua loh Mbak menemukan itu dalam hidup. Ya, nggak punya kunci, tapi ada hubungan yang memang tidak terlihat dari Ganti buah? awalnya. Ganti buah. Tidak terlihat dari awalnya. Anak-anak juga harus belajar bahwa hidup ini bukan di dunia dongeng. Sini aku pegangin. Hidup ini bukan hanya hidup ini bekas cheese-nya lagi. Hidup ini bukan hanya sesuatu yang sifatnya enak-enak saja, tapi ternyata kita bicara mengenai hidup terkait dengan bagaimana menjalankan komitmen dengan seseorang. Begitu loh. Kalau ditanya turbulensi nggak? Ya, turbulensi gitu loh. Kalau ditanya apakah ini anak-anak memperhatikan, ya, tapi anak-anak akan mendapatkan bahwa setiap persoalan pasti ada solusi. Jadi kami mengajarkan itu. Setiap persoalan pasti ada solusi. Ada solusi. Dan itu pasti akan dihadapi oleh pasangan suami istri dimanapun saja. Gitu. Gitu. Jadi ya tidak ada yang sempurna, tapi yang penting kami berdua menemukan pintu solusi dan itu yang mereka pelajari bahwa hidup ini bukannya hanya di dunia impian gitu. Dunia nyata adalah begini. Dua karakter beda, dua kultur beda, dua pendapat beda, dua kebiasaan beda begitu kan. Dan ini proses mendewasakan kami berdua. Saya jalan mungkin lebih cepat. Tapi Eki menjadi orang yang selalu menjaga di belakang kecepatan saya. Gitu kan. Kalau suami istri itu kan siapa yang paling cepat nih? Lebih cepat dewasa, lebih cepat terasa, lebih cepat siapa. Nah saya sama Eki itu kondisinya saya lebih cepat. Tapi saya butuh laki-laki yang bisa backup. Begitu. Tapi dia nggak bisa di samping dulu, dia tidak bisa di depan saya. Harus jagain di belakang. Kalau nggak saya bisa tumbang. Nah itu ternyata cocok dengan Eki. Kalau misalnya pasangannya model yang kenceng kayak aku, nggak mungkin gitu kan. Wah pasti tengah jalan, wah setengah mati gitu. Okay. Berarti dalam menentukan pasangan hidup juga kita harus tahu dulu gitu ya, apa yang kita butuh untuk membina hubungan bersama gitu ya. Tapi nggak bisa ketahuan juga sih Dave dari awalnya. Nah, karena tuh gimana dong? antara feeling sama gambling kali ya. Love is a gamble. Gitu ya. Nggak bisa ketahuan, tapi sepertinya begitu loh. Kita nggak pernah tahu 10 tahun ke depan, 20 tahun, 30 tahun. Kami 31 tahun. Nggak pernah tahu gitu loh. Karena setiap waktu selalu baru, setiap detik selalu baru gitu loh. Tapi dalam proses perjalanan dan saya tahu dia adalah he's the one gitu untuk yang dalam proses perjalanan ini. Untuk hidup kali ini dia yang menemani saya. Percaya itu? Percaya. Untuk itu aku percaya. Karena kita juga ini adalah tutupan tahun, merayakan tahun 2022. I would like to know your highest and lowest moment di 2022. Let's go with The highest moment itu adalah pencapaian S3 ku. Yay. Wah itu, saya bisa melakukannya, I did it gitu kan. Tapi the lowest saya adalah di tahun ini tidak ada.
The lowest saya itu ada di 2020 waktu Eki masuk di ICU. Tapi setelah itu pernah masuk ke dalam kehidupan saya pribadi, itu sudah tidak menjadi apa-apa lagi untuk 2 tahun ke depannya, di tahun 2022. Tapi yang paling penting di tahun 2022 ini lebih tahun gue gitu loh. Lebih tahun Soraya gitu. Apa semua ada beres, ini urusan beres. Jadi ada 8 poin yang beres dalam hidupku di tahun 2022 termasuk salah satunya sekolah. Produktif ya, 8 poin. Yang sebelumnya tertunda, Dave. Oke. Begitu, bukan berarti setahun kemudian 8 gitu, enggak. Saya punya harus ada achievement 10. Itu sudah ada target. Tinggal 2 lagi. Nah, itu nggak boleh diomongin. Oke. Nanti undang saya lagi tahun depan. Dikasih tahu 2 achievementnya apa lagi. Oke. Don't jinx it gitu ya iya, beforehand. Oke. Sedikit mengenai peristiwa waktu Mas Eki sakit. Kita juga udah lihat di Instagram, pasti Mbak Aya juga membagikannya. Tadi sebelum syuting, waktu kita lagi siap-siap, Mbak Aya jokingly cerita, sedih aku, boleh cerita nggak di sini? Rasanya waktu itu kayak apa? Rasanya saya pasti akan ditinggal oleh Eki. Karena detak jantungnya berhenti. Sehingga harus pakai kejut jantung. Gitu ya. Di momen itu saya melihat bahwa ada ketakutan di dalam diri Soraya yang tahun 2020 yang harus saya hadapi tanpa saya harus nervous. Dan saya orangnya itu tidak tipe nervous. Saya tuh kalau ada tantangan gitu, saya tuh diem tipenya. Tapi otak saya yang rame di dalam kepala saya gitu loh. Dan ketakutan itu yang akhirnya saya membuktikan di ruang ICU. Dan saya itu pencari Tuhan yang kuat loh, Dave. Jadi ngebuktiin urusan ketuhanan, urusan sesuatu yang ada di alam semesta itu saya main-mainnya itu di ICU dari dulu. Dari usia 35. Jadi bayangkan udah berapa tahun? Hampir 20 tahun. Kayak begitu. Dan terakhir dikasih momennya Eki. Jadi waktu Eki habis jantungnya kembali normal ketika dia berhenti sejenak. Kemudian saya bisikan di telinganya dan saya panggil nama dia dan saya memanggil, saya recall dia punya janji hutang ketika akad nikah. Katanya kamu mau menua bersama saya. Kalau kamu bangun, kalau kamu memang kesempatan dikasih hidup, buka mata kamu. Kalau tidak, saya akan mati sekarang. Gue ngomong gitu loh. Sedih amat, Mbak. Iya loh. Terus kasih kode sama saya ya gitu. Itu saya bisikin, kalau nggak salah itu ada di Instagramku. Gitu. Dan ketika saya bisikin itu dan berapa detik sambil harap cemas, bener apa enggak, apakah ngomong saya pas atau tidak, itu detak jantung saya itu lebih berdebar lebih cepat gitu loh. Dalam waktu hampir 1 menit kemudian dia bereaksi gitu kan. Dia langsung tangannya bergerak, kemudian dia langsung mencoba buka mata gitu. Terus hampa-hampa habis hilang berapa jam gitu kan. Terus saya hanya mengatakan, emang Tuhan tuh ada gitu loh. Jadi sesuatu keyakinan yang saya percayai itu dalam hidup dan saya buktikan dan itu melekat, nggak akan berubah. Karena apapun yang kita lakukan atau sepasang suami istri atau kita kepada diri sendiri itu saya selalu buktikan. Saya nggak pernah hidup berdasarkan apa kata orang, nggak. Apa kata dia, tidak. Tapi apa yang saya rasakan saya buktikan itu yang saya yakini. Dan itu yang menyelamatkan saya. Udah akhirnya semenjak itu dikasih kesempatan kedua, kembali normal, udah gaya hidup sehat, kemudian melakukan sesuatu yang lebih berdinamis. Dan saya hanya mengatakan kejar waktu ya, karena dapat kesempatan kedua. Karena tidak semua orang mendapatkan kesempatan kedua. Ya kan? Iya betul. Jadi itu. Jadi yang dilakukan Mbak Soraya, yang dibisikkan ke telinganya Mas Eki adalah menagih janji nikahnya. Oh iya. Terus saya nanya dong, iseng gitu. Katanya kalau orang sudah lepas daripada ini kan pasti ada berita-berita atau ada cerita apa. Yang kamu dengar apa? Ada lorong panjang gitu kan. After death experience nggak gitu. ada gitu. Nggak apa. Saya cuma dengar suara kamu manggil-manggil saya. Aduh, Dia cinta sama saya, dia cinta sama saya. Aduh Mbak Aya, thank you so much for sharing your life story with us.
My pleasure nih, seneng banget. Kita belajar banyak sekali dari obrolan Brunch with Dave kali ini dengan Mbak Soraya. Dan janji di hadapan Anda sekalian, tahun depan kita akan balik lagi membahas 2 goals yang sudah terwujud. Ya. Tahun depan ya. Tahun depan Terima ya. kasih banyak Dave untuk mengundang. Terima kasih, makanannya enak-enak ya. Habisin langsung dihabisin. Iya, abis ini kita serius makannya ya. serius. Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel. Thank you so much everyone. Selamat tahun baru everyone. Kita Selamat ketemu tahun tahun baru. depan. Bye.